Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Kita masih bersama dengan Bapak Dirjen Usman Kansong. Pak Dirjen, kita lanjutkan pembahasannya. Pak Dirjen, tadi sudah sempat Bapak singgung sedikit mengenai transformasi SDM bidang kesehatan. Nah, Bapak, kalau kita lihat di Indonesia saat ini, undang-undang yang telah ada di situ menjelaskan bahwa banyak yang mengatakan bahwa untuk menjadi dokter saja itu sangat rumit prosedurnya, Pak Dirjen. Lalu apa solusi yang dihadirkan dari RUU Kesehatan Omnibus Law ini untuk menjawab tantangan kebutuhan dokter saat ini, Pak? Iya, betul sekali. Jadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pengadaan dokter ini sangat sulit, sementara kebutuhannya terus meningkat. Sebagai contoh misalnya, hingga 12 Juli tahun lalu 2022, Kemenkes ini mengatakan bahwa total kebutuhan dokter di dalam negeri mencapai 270.000 orang. Sedangkan dokter yang tersedia baru 140.000 orang. Artinya ada kebutuhan 130.000 dokter ya untuk mencapai standar WHO, yakni 1 dokter per 1.000 penduduk. Ya, dokter saja yang sudah lulus sekolah, ya apalagi di luar negeri untuk menjadi dokter di Indonesia berpraktik dokter itu sulit. Ya, sehingga banyak alumni kedokteran luar negeri ini justru yang bekerja di rumah sakit di luar negeri begitu. Nah, ini sesuatu yang ironis ya menurut saya begitu kan. Nah, karena itu kita harus melakukan terobosan-terobosan. Nah, kemudian perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ya, ada di pasal 211 dalam draft RUU Kesehatan yang sedang dibahas oleh DPR begitu. Nah, jadi ini ada penyesuaian kedua aturan tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi peserta didik spesialis di rumah sakit pendidikan. Nah, jadi untuk menjadi dokter spesialis pun rumit begitu. Ya, rumit, susah, sulit begitu. Ya, apalagi untuk menjadi dokter subspesialis. Jadi misalnya dokter internis, dokter penyakit dalam itu kan ada subspesialisnya, jantung, subspesialis jantung, paru-paru, bahkan ada subspesialisnya lagi misalkan jantung anak begitu kan. Nah, ini sulit kita untuk mendapatkan dokter spesialis seperti itu. Nah, pasal 183 di RUU Kesehatan juga mengatur soal rumah sakit. Kalau yang tadi ini kan mengatur bagaimana universitas membuka studi profesi dan spesialis. Dan ini adanya nanti di rumah sakit pendidikan. Jadi mereka tidak belajar di kelas, tapi belajar di rumah sakit pendidikan. UI ini kan sudah punya rumah sakit pendidikan, USU misalnya sudah punya, hampir semua sudah banyak universitas negeri yang mempunyai rumah sakit pendidikan. Jadi nanti untuk menjadi dokter spesialis atau studi profesi itu belajarnya di rumah sakit. Nah, ini diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan kita. Nah, kemudian di pasal 183 RUU Kesehatan mengatur rumah sakit dapat menjadi rumah sakit pendidikan. Jadi jelas dasar hukumnya begitu ya. Jadi dia langsung praktik, ya tidak harus teori melulu, teorinya pun bisa dilakukan di rumah sakit kan, bisa seperti itu begitu. Nah, kemudian Menteri Kesehatan akan mengubah basis proses program pendidikan dokter spesialis menjadi berdasarkan pendidikan belajar sambil bekerja di rumah sakit. Nah, perubahan basis tersebut akan mempercepat penambahan jumlah dokter spesialis di dalam negeri. Karena dengan begitu maka sebab begini, jumlah rumah sakit nasional jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah perguruan tinggi dengan program studi spesialis. Nah, jadi saya kira ini terobosan-terobosan yang patut didukung ya oleh masyarakat karena ya tadi akan menyiapkan dokter kita secara lebih baik lagi, ya baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kualitasnya begitu. Baik. Yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, kita melihat bahwa hal tersebut merupakan salah satu solusi juga untuk permasalahan SDM kesehatan di Indonesia dengan adanya RUU Kesehatan tersebut. Lalu Pak Dirjen, bagaimana dengan transformasi teknologi kesehatan? Apa yang diusung oleh RUU Kesehatan ini, Pak? Ya, jadi RUU Kesehatan menawarkan dan pemerintah mendorong misalnya penggunaan bahan baku dan produk dalam negeri.
ya, serta memberi insentif bagi produsen obat dalam negeri. Ya, obat ini kan termasuk teknologi juga ya. Kemudian saat ini 90% bahan aktif farmasi atau active pharmaceutical ingredients atau API untuk produksi farmasi lokal saja ini masih diimpor dari luar negeri. Ya, kemudian 88% transaksi alat kesehatan tahun 2019 sampai 2020 di e-katalog merupakan produk impor. Nah, dengan adanya RUU Kesehatan ini kita dorong penggunaan produk dalam negeri untuk bahan baku obat dan juga teknologi dalam negeri untuk ketersediaan alat-alat kesehatan. Nah, kemudian anggaran penelitian dan pengembangan di Indonesia masih rendah, ya, litbang ya. Ini di 0,2% dari total PDB. Nah, angka ini jauh lebih rendah dibanding Amerika Serikat 2,8%, kemudian Singapura tetangga kita 1,9%. Dan dengan didorongnya penggunaan produksi dalam negeri, bahan baku dalam negeri dan teknologi dalam negeri, maka ini kan akan mendorong riset. Ya, akan mendorong riset dan pengembangan atau litbang di penelitian dan pengembangan di Indonesia. Nah, karena itu ya kita melalui berdasarkan RUU Kesehatan atau Undang-Undang Kesehatan nanti, itu kita susun agenda transformasi ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi selain transformasi di bidang SDM kesehatan, kita juga melakukan terobosan, ya, transformasi di bidang teknologi, baik obat maupun alat-alat kesehatan. Kira-kira begitu. Baik, itu adalah terobosan yang dihadirkan melalui RUU Kesehatan. Namun Pak Dirjen, masih ada beberapa pihak yang mengatakan tidak setuju dengan adanya RUU Kesehatan tersebut. Apa permasalahannya? Nanti kita akan bahas Pak Dirjen setelah jeda pariwara. Pemirsa tetap bersama kami dalam program Juru Bicara.